kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang sikap kita terhadap konflik yang hari ini sempat viral berkepanjangan ya, terutama masalah perseteruan Iran dan Israel. Subuh kemarin saya sudah sampaikan bahwa sikap terbaik orang yang beriman itu adalah menahan diri dan menahan lisannya, menahan jari jemarinya untuk berkomentar secara serampangan, untuk beraksi seolah-olah dialah yang paling tahu urusan negara orang. Sehingga dengan ringannya, dengan mudahnya lidah dan jari jemarinya men-share, mengetik tuduhan-tuduhan yang sebenarnya yang dituduhkan itu kepada saudara sesama muslim. Menuduh Saudi itu dengan sebutan Yahudi Arabia karena mereka dianggap antek Israel, antek Amerika, penjilat, na'udzubillah. Karena dianggap tidak memihak kepada Iran. Ini yang kita ngeri. Ini berat saudaraku, berat nanti. Saya hanya ingatkan, menuduh sebuah negara muslim, menuduh sebuah negara yang di negara itu Rasul kita yang mulia dilahirkan, menuduh sebuah negara yang menjadi kiblat seluruh umat Islam sedunia, menuduh Yahudi sebuah negara yang di sana ditegakkan sunnah dan tauhid, menuduh sebuah negara yang di sanalah Allah sebutkan dengan kata Al-Mukarramah, menuduh sebuah negara yang Rasulullah 14 abad yang lalu sudah bersabda bahwa negara ini adalah negeri yang nanti tidak dimasuki oleh Dajjal laknatullah alaih. Menuduh sebuah negara yang Rasulullah sebutkan 14 abad yang lalu bahwa di akhir zaman nanti iman itu akan kembali kepada Makkah dan Madinah. Kama ta'ruzul hayyatu ila juhriha, seperti berputarnya ular di dalam sarang. Menuduh sebuah negeri, sebuah negara sebagai antek Yahudi, bahkan menyahudikannya, yang Rasulullah sebutkan, aku mencintai Madinah, aku mencintai Mekah. Orang yang membenci Madinah dan penduduknya akan lebur, akan hancur seperti hancurnya garam di dalam air. Ini Rasulullah yang bersabda, saudaraku, bukan saya. Ayo saudaraku, buka mata dan buka dada kita. Siapa kita menyesatkan kiblat kita sendiri? Saya hanya sampaikan. Tapi kalau antum masih memaksakan kehendak untuk berada di jalur kebencian, untuk berada di jalan penyesatan, ya tafadhal. Saya tidak paksakan juga. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Dan ini banyak di media-media sosial tersebar, saudara. Dasar tuduhan ini hanya berdasarkan potongan-potongan video, kadang diedit, dipotong AI segala macam. Yang itu semua dilahirkan oleh orang yang mempunyai hati hasad terhadap dua negeri ini. Karena benteng pertahanan muslim umat Islam hari ini cuma dua, saudaraku. Mekah dan Madinah. Lainnya sudah tumbang semua. Irak selesai, Suriah selesai, Libya di bawah pemimpin Muammar Gaddafi selesai, Yaman yang hari ini masih bergejolak di bawah tangan penjajah pemberontak Houthi. Jadi ayo kita berpikir secara jernih. Pantaskah kita menyahudikan negeri yang di sana dilahirkan orang yang sangat kita cintai? Ajarkah kita menyesatkan negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim? Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Satu-satu negeri yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, diantaranya itu Mekah dan Madinah. Yang hari ini setiap kita mau sholat pasti menghadap ke kiblatnya, ke Ka'bah. Tapi lisan kita bertolak belakang dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Saya akan ungkap apakah tuduhan itu benar atau tidak. Karena banyak yang mengomentari live saya subuh kemarin terkait konflik Iran dan Israel ini. Lantas saya ungkap bagaimana mengerikannya akidah dan ajaran Syiah. Saya dituntut untuk mengemukakan kembali, faktu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan buktinya Ustaz, kalau memang apa yang Ustaz sampaikan itu benar. Pagi ini dengan waktu yang sangat terbatas saya akan
bacakan kitab Haqa'iqun wa Wathaiqun min Dinir Rafidhah. Kitab ini saya beli 10 tahun yang lalu sebenarnya. Ya. Di dalam kitab ini semuanya diungkap siapa itu Rafidhah yang sebenarnya. Haqa'iq wa Wathaiq, bukti otentik tentang agama Rafidhah. Kita buka pertama. Kita tidak baca semua ya, karena memang waktu terbatas. Kita dengan Syiah Rafidhah itu berbeda, saudaraku. Perbedaannya bukan dalam masalah furu'iyah, bukan dalam masalah rukun puasa, rukun sholat, tapi kita berbeda dalam masalah rukun Islam. Dan ini usul. Rukun Islam kita 5, rukun Islam mereka juga 5, saudara. Tapi kita ada, rukun Islam kita ada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam mereka tidak ada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini untuk antum ketahui bagi yang tidak tahu, supaya kita tidak mudah berkomentar tanpa ilmu. Akhirnya kita tergolong kepada Ruwaibidah yang Rasul sebutkan sebagaimana dalam hadis yang sudah saya bacakan di awal pertemuan tadi. Coba perhatikan. Amma indar Rafidhati, adapun di sisi Syiah Rafidhah, fal arkanul khamsah kalati. Rukun Islam yang 5 itu di sisi mereka, rukun Islam mereka yang 5 itu seperti berikut. Pertama, as-shalah. Yang pertama adalah sholat. Kita kan syahadat, dia sholat. Yang kedua apa? Zakah, membayar zakat. Yang ketiga as-saum, puasa. Yang keempat al-hajj, haji. Yang kelima al-wilayah. Ada nggak syahadat, saudara? Nggak ada. 5 ya 5. Tapi kita pakai mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka tidak ada. Mereka ganti dengan posisinya dengan wilayah. Wilayah, kewajiban bagi para umat, bagi pengikutnya untuk mematuhi, menerima, mempercayai otoritas keimanan dan kepemimpinan yang diturunkan dari Nabi kepada para imam mereka. Itulah al-wilayah secara umum. Jadi kalau sudah rukun Islamnya berbeda, silahkan simpulkan sendiri, saudara.